Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa TV Agara dimanapun berada, pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dari tahun yang lewat sehingga kita bertemu di bulan Ramadan saat sekarang ini, insya Allah tepat 11 Ramadan. Ini syukur yang sangat luar biasa. Kalaulah seandainya kita tanyakan kepada orang yang telah meninggal dunia, apakah kita tanyakan orang yang wafat itu ibu kita, saudara kita, ayah kita, ditanyakan kepada mereka, inginkah engkau balik lagi? Potkin kau geluh tulai balik berdunia untuk melaksanakan puasa? Pasti mereka menjawab, ingin kembali bersama kita. Maka sangat luar biasa kita hadir pada saat sekarang ini. Selawat dan salam kita hadiahkan pahalanya kepada ruh junjungan alam kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Para hadirin, para pemirsa TV Agara dimanapun berada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penyampaian kali ini, tentu untuk mengetuk hati kita agar kita sadar dan tahu berapa sudah umur Allah berikan kepada kita, berapa umur yang kita miliki sekarang ini, dan umur yang kita miliki sekarang ini berapa sudah kita amalkan, kita beramal beribadah di dalamnya. Pada saat ini tentu sangat luar biasa hadirin kalau kita hayati tafakur kita sejenak. Jauh bedanya dari tahun yang lewat dibandingkan tahun sekarang ini. Kita ndak teban nemu salam pe. Ilarang. Di tahun yang lewat bebas kain ate itu kita salam misah. Sendah ku teman te, bahkan hut anak tepe kadang-kadang kita jauh. Apalagi satu saat kita dipisahkan dengan demikian. Coba kita bayangkan. Satu hadis untuk mengingatkan kita hadirin, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari para Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalat Ummu Sulaiman bin Daud li Sulaiman, ya bunayya la taqsur naum bilail fa inna kasratan naum bilail tasluqul insan faqiran yaumal qiyamah. Ini pesan kepada kita semuanya hadirin. Berkatalah ibunya Nabi Sulaiman bin Daud. Apa pesan ibunya kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam?
Kata ibunya, ya bunayya, wahai anakku, la taksur naumal bilail, janganlah kamu perbanyak tidur di malam hari. Fa inna kasratan naum bilail, maka orang sesungguhnya memperbanyak tidur di malam hari meninggalkan manusia fakir pada hari kiamat. Para kaum muslimin, hadirin sidang pendengar rahimakumullah. Apa makna dari hadis tersebut? Kita diperintahkan, ibunya diperintahkan, memerintahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai anakku, jangan kau perbanyak tidur. Di mana kau tidak banyak tidur? Di malam hari. Sesungguhnya orang yang memperbanyak tidur di malam hari membuat ia nanti fakir pada hari kiamat. Coba kita bayangkan. Fakir di sini, makna di sini adalah amal tidak ada. Padahal malam itu dituntut begitu malam yang indah, sangat luar biasa. Di sepertiganya malam kita bangun menghadap kepada Allah. Di sepertiga malam kita menangis istighfar kepada Allah. Ibu Nabi Sulaiman memesankan kepada anaknya, jangan kau perbanyak tidur di tengah malam. Orang yang perbanyak tidur di tengah malam itu melambangkan fakir nanti di hari akhirat, miskin di akhiratnya. Apa miskinnya? Amalnya tidak ada, amal ibadahnya tidak ada. Padahal kita dituntut di malam hari memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu zaman sendah ada sasari menam, bomongi menam, kalak sembayang ia menam. Orang beribadah jangankan bangun tengah malam, go ke jam siwah hingga menamnya. Itu fakir nanti di hari kiamat. Ini dipesankan oleh ibunya. Maka hadirin, kurangi tidur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sendah anda kita tahu sekarang ini kita sudah berada di 11 Ramadan. Tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Tepat kalihan, pas kalihan kita beramal. Ini bulan Ramadan Allah bukakan pintu langit, dibukakan pintu surganya Allah. Orang taubat diterima oleh Allah taubatnya. Orang berdoa dikabulkan Allah doanya. Apalagi kai tule. Tergantung kita mapot. Bahasa Inggrisnya gimana? Mapot beramal. Allah tawarkan kepada kita sapina ini sampan 1 bulan berlayar di bumi Allah ini. Ditawarkan kepada penumpangnya adalah orang yang berpuasa. Alhamdulillah, kita tidak pernah jamaah insyaAllah tadi puasa terus. Inilah bahan bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, kehebatan orang yang berpuasa, kehebatan orang yang beramal, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, as-siyamu wal-Quran yashfa'ani li'abdi yawmal qiyamah. Orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran, minta syafaat nanti untuk hamba pembacanya pada hari kiamat. Ada 2 macam dah. 2 macam dah puasa dan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Orang baca Al-Quran, orang yang berpuasa minta syafaat nanti kepada orang tersebut bagi hambanya pada hari kiamat. Para pemirsa TV Agara dimanapun berada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqulu siyam, puasa kita akan berbicara nanti. Ay Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar fasyafa'ni fihi. Puasa kita berkata, mencerah bagi puasa itu di hadapan Allah. Rabbi, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, mana'tu, aku sanggup menahan diri, makanku gengkan, syahwat di siang hari ku pertahankan ya Allah. Aku rela menahan syahwat dan menahan tidak makan dan minum di siang harinya Allah. Fasyafa'ni fihi,
maka izinkan ku bantu orang yang berpuasa tersebut, kata puasa. Ini sangat luar biasa. Yang keduanya, wa yaqulul Qur'an mana'tu nauma billail, dan berkatalah juga Al-Quran, ku tahankan, ku cegah diriku tidak tidur bilail, di malam hari, fa syafa'ni bihi, maka berikan syafaat kepada orang yang baca Al-Quran. Ini sangat luar biasa hadirin. Sebab amalan puasa orang sangat awal luar biasa. Orang baca Al-Quran mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat. Kita nak perlu memperbanyak baca Al-Quran juga. Bonginda kita baca Al-Quran dah tamat telu juz. Tak sebegini. Bonginan kita baca Al-Quran cukup umpamanya 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar boleh. Enda tak begini. Kadang-kadang perhatian beda. Sekali mengker Ramadan baca dah, megang hari baca Al-Quran, suari dah min, bongi dah min. Tamat 100 tahun kepada makai penai. Paprimam pinang ulana. Ya. Makanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, qala su'ila ayyul amal ahabbu ila Allah, qala adwamuhu wa in qalla. Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa amalan yang sangat paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita menjawab, adwamuhu wa in qalla. Ia terus meneruskan beramal walaupun sedikit yang dia amalkan. Saya sampaikan lagi, kita baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini Ramadan luar biasa hadirin. Amal ibadah lipat digandakan oleh Allah pahalanya. Sedang berjalan kita bertasbih. Tukang foto juga sambil moto bertasbih. Sedang duduk bertasbih, sedang mendalam bertasbih, naik mobil bertasbih. Ini amal luar biasa. Adwamuhu, kekal, terus menerus walaupun sedikit. Ini amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat, perbanyak selawat. Selawat di Ramadan lipat ganda adha'afan. Allah lipat gandakan pahalanya. Tidak perlu kita baca 4 lembar. Kalau dah sanggup 4 lembar, nak mesti begini. Adakah 1 baris, 2 baris kita baca? Tapi ya terus, continue, terus menerus ia baca. Tapi ulang, suarina dia baca Al-Quran peri 3 tahun. Suarina sembahyang subuh peri sebulan. Suari Ramadan dia puasa peri 4 tahun. Tak begini. Sedikit kita amalkan, laus kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Laus kita nama teman-teman masjid, rumah hari kita berangkat masjid, dari rumah kita berangkat ke masjid, baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terus menerus. Isi pencerok kita terus selawat. Pola napa kena Allahumma salli ala Muhammad. Pola napa kena subhanallah. Begini mengkekalkan amal ibadahnya. Karena itazkir untuk mengingatkan kita, menambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian di mana berada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an dan puasa, puasa dan Al-Qur'an. Ini amal ibadah luar biasa. Kadang-kadang hadirin sayang, sangat ironis sekali. Kita atau di luar, bagaimana saudara kita, teman kita, anak-anak puasa, mu megak tu nak puasa. Anak-anak rajin puasa, tarawih rajin, ibadah luar biasa. Namun megak kita dewasa nak puasa, ini sangat menyedihkan juga, sangat menyedihkan kepada semuanya. Makanya hadirin, orang yang mendapatkan syafaat, dibantu oleh puasa di hadapan Allah, dibantu oleh Al-Quran, maka amalkan dua ini, bacakan Al-Quran. Hadis Imam Muslim mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacakan Al-Quran, kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan syafaat nanti dari akhirat. Mau jelas ni?
Mantap tak? Dan terbalik. Itu amal sangat luar biasa. Kita banding ke Rasulullah. Bagaimana Rasulullah beramal. Kita ini termasuk orang yang kenyang. Kita tahu sejarah Nabi lapar dan haus. Nabi lebih luar biasa lapar dan hausnya, hadirin. Diceritakan situ hadis Talhah radhiyallahu an, pernah beliau salat Isya, sembahyang Nabi, waktu mengimami salat, terdengarlah dari perutnya Nabi terdengar suara mekrak-kerak. Kerak-kerak suaranya. Sahabat sudah bingung. Sebabnya di perut Rasulullah bersuara. Apakah Rasulullah itu sakit? Kata sahabat. Apakah sahabat sakit? Selesai Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sebabnya perut engkau bersuara ya Rasulullah? Apakah engkau sakit ya Rasulullah? Dijawab oleh sahabat, sehat aku, kata Rasulullah. Tanya sahabat lagi, apakah anta marid ya Rasulullah? Apakah engkau sakit ya Rasulullah? Tidak, wahai sahabatku. Sebagai sahabat, waktu dia sujud ruku terdengar suara perutnya. Tanya sahabat lagi, ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Kami sangat sedih ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, didesak oleh sahabat, ya sahabatku, perut saya bersuara. Tahukah engkau? Karena batu ditaruhkan di perutnya untuk menghabis kasih ulang. Karena beliau dalam keadaan lapar. Beliau lapar. Ini baru puasa berapa hari kita, berapa jam kita puasa. Berapa jam? 12 jam kita puasa. EDP mana sanggup kalah. Jadi kalau kita dibandingkan lapar dan haus. Tengok kita bandingkan Rasulullah. Lapar hausnya, laparnya luar biasa Rasulullah. Ini amalan yang sangat luar biasa. Kalau ingin kita tahu bahwa perasaan bagaimana orang miskin, bagaimana perasaan orang kaya, maka melalui puasa inilah kita berbagi. Jangan kita merasakan perasaan anak yatim, perasaan saudara kita miskin. Puasa endema, endema mengetuk batin kita. Begitulah yang dirasakan oleh orang fakir dan orang miskin. Hadirin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itulah, di mumpung bulan Ramadan masih ada diberikan oleh Allah kepada kita, maka jauhilah supaya kita mendapatkan amal yang kuat, amal yang saleh, ibadah yang luar biasa. Ulang tading tarawih ta, ulang tading baca Al-Quran kita. Bagaimanapun kondisi sekarang ini, bagaimanapun kita hadirin, ulang tading ibadah ta, tarawih ta, ulang tading. Tahun depan belum tentu jaminan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau menangis kita Ramadan ini, belum tentu kita tahun mendatang menangis dengan bulan Ramadan yang sama. Hari ini kita bisa berjumpa dengan teman kita, bertemu dengan saudara kita. Tahun depan belum tentu jaminan kita bertemu dengan saudara dan ayah bunda kita. Maka inilah yang selalu biasa yang harus kita renungkan. Maka janganlah kita tinggalkan amal ibadah kita. Terus kita bacakan Al-Quran, berdoa kepada Allah, latih diri kita, mantapkan ibadah kita. Hanya amal ibadah yang kita kerjakan teman tepagi menuju dunia dan menuju negeri akhirat. Mungkin ini sajalah saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan kepada kita semuanya, menjadi pikiran kepada kita semuanya. InsyaAllah dalam momen yang kesempatan ini, mari kita manfaatkan bersedekah, berzikir, bertahmid dan sebagainya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.